Jadi dalam hidup ini orang tidak lepas dari 4 fitnah, 4 ujian. Ya, pertama adalah fitnatuddin. Fitnah dalam urusan agama. Ujian dalam urusan agama. Ujian dalam urusan agama atau fitnatuddin ini terwakili dalam kisahnya Ahlul Kahfi. Ini kan Ashabul Kahfi itu kan mereka lari krono rojone kafir zalim, kan begitu. Nyembah braholo. Nah, mereka karena Islam beriman kepada Allah takut dibunuh, mereka lari. Kalau tidak mungkin mereka mati. Dan ini hebatnya semuanya pemuda-pemuda. Arek nom-nom, nggih. Cah nom-nom. Tapi mentalnya luar biasa. Bagaimana kekuatan akidahnya, keimanannya kepada Allah Ta'ala. Nah, yang bisa begini ini ya pemuda-pemuda yang punya mental yang kuat, yang handal, bukan pemuda-pemuda sing tiktoker itu ya, yang hobinya main TikTok, yang hobinya medsos, itu ndak bisa punya mental seperti Ashabul Kahfi. Itu pemuda-pemuda yang memang pilihan. Dan ini sekaligus nggih ceritani karomah. Nah bayangno turu 300 tahun niku napa mboten karomah nih. Mereka ini bukan nabi. Jadi ini cerita keramat itu di Quran sudah ada. Nah, makanya kalau orang mengingkari karomah itu bisa kufur. Karamatul auliya itu bagian dari mu'jizatul anbiya. Dan karomah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ceritanya Sayyidatuna Maryam, ibune Nabi Isa alaihissalam, melahirkan Nabi Isa tanpa bapak, itu juga karomah. Jadi Al-Quran itu ya cerita karomah. Makanya kalau ada orang tidak percaya karomah, maka dia sama dengan mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Karena ini terjadi bukan kepada Nabi. Termasuk Ashabul Kahfi ini cerita tentang karomah. Jadi Ashabul Kahfi ini mewakili bagaimana menggambarkan orang hidup tidak lepas dari fitnatuddin. Kita diuji dalam urusan agama. Ya, diuji dalam urusan akidah. Dan ini yang paling berat ini. Yang kedua, fitnatul mal. Fitnah tentang harta. Ada orang yang diuji dengan harta. Tidak mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dikasih harta, malah kufur kepada Allah. Nah, ini diwakili dengan ceritanya Sahibul Jannatain. Orang yang punya 2 kebun, yang nanti diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Ini ceritane wong sing gak kuat diuji karo dunya. Ada juga fitnatul ilmi yang ketiga. Fitnatul ilmi ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu itu orang punya ilmu diuji dengan ilmunya, diuji dengan kepandaiannya, diuji dengan intelektualitasnya, diuji dengan kealimannya. Karena kan tidak semua orang punya ilmu kemudian kuat menahan ujian ilmu itu. Ada yang tidak kuat, akhirnya punya ilmu malah sombong. Punya ilmu malah
ilmunya dijadikan alat sarana untuk kekuasaan, untuk mencari popularitas, untuk mencari kedudukan. Itu juga fitnahnya ilmu. Dan ini juga sebuah ujian yang tidak ringan. Nah, ini diwakili dengan ceritanya Nabi Musa alaihissalam dan Sayyidina Al-Khadir. Itu kan awalnya bukan Nabi Musa itu sombong, bukan ya. Tapi Nabi Musa ini dijadikan contoh oleh Allah Ta'ala. Kan itu ketemu sama Sayyidina Al-Khadir. Al-Khadir itu ada yang mengatakan Nabi bukan Rasul, ada yang mengatakan bukan Nabi. Orang yang diberi ilmu ladunni. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tapi ada yang sebagian mufassirin mentafsiri rahmatan ay nubuwatan, kenabian. Yang banyak mengatakan nabi tapi bukan rasul. Yang sampai sekarang masih hidup itu Sayyidina Al-Khadir. Nah, itu kan Nabi Musa kan sempat merasa apa ada yang lebih pinter dari saya, yang lebih alim dari saya. Nah, matur ke Gusti Allah seperti itu. Maka ternyata oleh Allah Ta'ala malah disuruh nyantri nang Nabi Khidir. Dan itu perjalanan yang melelahkan ya, sampai banyak ujian itu perjalanannya menuju kepada pertemuannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu nanti dirinci ceritanya di dalam surat Al-Kahfi. Nah, ini menggambarkan tentang fitnatul ilm. Makanya orang punya ilmu, man izdada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmunya, tidak tambah takutnya kepada Allah Ta'ala, tidak tambah khusyuknya, berarti tidak tambah, melainkan justru tambah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, fitnatus saltah. Ya, fitnah tentang kekuasaan. Ono wong diuji dadi penguasa, menjadi raja, menjadi presiden, pokoknya jadi penguasa tapi tidak kuat. Ya, akhirnya malah zalim. Kemudian rakus ya dengan kekuasaan. Kekuasaannya dijadikan sebagai alat untuk berbuat kezaliman kepada orang-orang yang kecil. Nah, ini di dalam ceritanya Dzulqarnain. Ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah kekuasaan. Karena Dzulqarnain nanti berhadapan dengan penguasa yang zalim.